Nah, kalau saya bilang ini adalah seseorang yang memiliki karakter, dia ini adalah seorang teknokrat, dia juga masih muda. Jadi otomatis Gen Z dan milenial pasti akan demen banget sama orang ini. Kita akan coba lihat kira-kira siapakah orang yang saya maksud. Kalian sudah punya tebakan? Coba segera tuliskan, belum saya sebut namanya. Sesuatu yang sudah sebenarnya itu sangat mustahil. Lebih mungkin menghilangkan Monas dengan sulap dibandingkan mempertemukan mereka berdua ini tadi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden akan diadakan pada bulan Oktober nanti. Dan pemilu akan terjadi pada tanggal 14 Februari tahun depan, pada hari kasih sayang. Dan yang masih jadi polemik adalah ketiga calon presiden yang saat ini rencananya akan mendaftar di bulan Oktober nanti belum mengumumkan siapa calon wakil presiden mereka. Nah, calon yang terkuat masih Ganjar Pranowo dengan hasil survei yang paling tinggi. Dan menurut kalian siapa yang paling pantas mendampingi calon presiden usungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini? Nah, kalau saya bilang ini adalah seseorang yang memiliki karakter, dia ini adalah seorang teknokrat, dia juga masih muda. Jadi otomatis Gen Z dan milenial pasti akan demen banget sama orang ini. Dia juga memiliki rekam jejak yang sangat baik dan juga dia didukung oleh umat. Saat saya katakan umat, ini artinya bukan kalangan Islam Nusantara seperti NU, Muhammadiyah, tapi kalangan Islam yang menempati mayoritas Jawa Barat dan Sumatera. Kita akan coba lihat kira-kira siapakah orang yang saya maksud. Kalau kalian sudah punya tebakan, coba segera tuliskan, belum saya sebut namanya. Sama seperti pertunjukan sulap, politik itu memiliki panggung depan dan panggung belakang. Di depannya terlihat aman, damai, sejahtera. Di belakangnya bisa saja saling gebuk-gebukan. Di depannya itu terlihat baik-baik saja. Di belakangnya banyak sekali kru yang melakukan upaya untuk menunjukkan tipuan ini terlihat sebagai sesuatu yang sangat-sangat nyata. Jadi kalau ternyata hal yang diumumkan, terus kemudian ditunjukkan berjumpa dan sebagainya, itu belum tentu adalah hal yang sesungguhnya. Hal yang sesungguhnya tidak pernah diumumkan. Terjadi di balik tirai, di dalam kegelapan, dan juga sembunyi-sembunyi. Maka kita boleh katakan bahwa apapun yang kalian percaya dan itu mungkin bahkan dilandasi oleh undang-undang, itu sesuatu yang malah mungkin bukan sesuatu yang akan terjadi. Sehingga kita akan tahu bahwa panggung belakang akan berbeda dengan panggung depan. Dan bisa saja apa yang terlihat baik-baik saja, bisa saja ternyata di belakangnya ini berantem, atau yang kelihatannya berantem padahal mereka mencoba untuk mesra. Sama seperti Mbak Puan dan AHY kemarin berjumpa. Siapa yang menurut kalian? Nah, saya katakan bahwa orang ini itu memiliki keberuntungan. Keberuntungan dalam artian dalam karir ya. Karir politiknya ini cepat sekali. Dia memulai dari seorang akademisi, terus kemudian menjadi seorang profesional dan dipinang untuk menjadi seorang wali kota saat itu. Dan kota yang diwali kotain oleh orang ini, itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mentransformasi menjadi sebuah kota yang sangat luar biasa, yang saat itu benar-benar tidak dibayangkan bisa sebaik perubahannya seperti yang terjadi. Nah, kalian sudah bisa menebak kira-kira siapa orangnya? Betul sekali, ini adalah Ridwan Kamil. Nah, tapi memang Ridwan Kamil di sini selain beruntung, tapi juga dianggap ada kesulitan karena dia saat ini ada di dalam Partai Golkar. Kesulitan apa kira-kira? Dan bisakah keberuntungannya mensurpass atau melewati sesuatu yang dianggap menjadi penghalang ini tadi? Betul sekali bahwa penghalangnya tidak lain tidak bukan adalah adanya keputusan dari si pemilik partai ini tadi. Saya katakan sebagai pemilik partai karena dia ini ketua partai yang memberikan mandat, dan ini ditentukan pada Munas yang terjadi 4 tahun yang lalu, yang dinyatakan bahwa di Golkar, partai yang akhirnya menaungi Ridwan Kamil ini, menyatakan bahwa calon presiden yang diusung ini adalah Pak Airlangga Hartarto dan bukan yang lain. Yang artinya apapun itu hasil Munas ini harus disepakati, tidak boleh dilanggar dan hanya akan bisa diganti atau dibatalkan dengan Munas lagi yang ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Maka ini dianggap sebagai batu sandungan. Tetapi kartu Wheel of Fortune ini bisa saja akan merubah semua hal itu tadi dan membuat ini terjadi. Menurut kalian gimana? Mungkin nggak kalau ternyata nanti akan ada, saya nggak tahu siapa yang di sini merupakan organ partai bisa menceritakan apa yang bisa menggagalkan Munas dan terus kemudian merubah dengan keputusan yang baru, tapi saya tetap merasakan sebuah dorongan kuat bahwa
Ridwan Kamil ini bisa jadi menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Dan kalaupun itu dianggap sulit, saya katakan bahwa Mbak Puan dan AHY ini aja akhirnya ketemu. Sesuatu yang sudah sebenarnya itu sangat mustahil. Lebih mungkin menghilangkan Monas dengan sulap dibandingkan mempertemukan mereka berdua ini tadi. Dan kita akan tahu bahwa jika ini saja mungkin terjadi, maka apa yang kita tadi bicarakan, diskusikan dalam konten ini, di mana Ridwan Kamil sangat mungkin untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo, tentu saja bukan satu hal yang muskil. Dan ini akan sangat mungkin bisa terjadi. Tapi kan Mas Ganjar ini katanya dipasangkannya dengan Sandiaga Uno. Dan Sandiaga Uno saja rela untuk quotes-unquotes mengkhianati Pak Prabowo dan Gerindranya, berpindah kepada PPP atau P3 untuk bisa diusung menjadi salah satu bakal calon wakil presiden. Betulkah? Nah, saya katakan sebenarnya itu sesuatu yang sangat mungkin. Dan kartu death sebelum saya jelaskan mungkin memiliki karakter yang sama. Masih muda, dia juga masih menjabat, seorang teknokrat juga. Teknokrat maksudnya bukan orang yang merintis karir dari kepartaian seperti Pak Ganjar Pranowo, tapi adalah seseorang yang memang secara praktisi dia ini terbukti memiliki keahlian dan sebuah kepiawaian setingkat master atau lebih dalam bidang industri yang dia tekuni. Dan sama-sama juga didukung oleh partai yang besar. Nah, tapi mengapa kok yang keluar adalah kartu death? Saya katakan demikian adalah karena Mas Sandiaga Uno ini masih terlalu berbau nasionalis. Sedangkan Kang Emil atau Ridwan Kamil ini bisa terasa aroma kanannya. Mengerti ya? Jadi walaupun sama-sama nasionalis, Kang Emil ini masih mendapatkan dukungan dari umat. Dukungan dari orang-orang yang memang ini tidak ada di dalam karakter pemilih dari Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan. Dan ini adalah sebenarnya kunci utama saat pemilu nanti, yaitu mengambil alih swing voter atau mengakuisisi orang-orang yang sangat berpotensi memilih lawan kita agar bisa, kalau kita bahasa warungnya itu adalah menggembosi lawan politik kita nanti. Nah, kalau dengan Mas Sandi ini akan sama-sama saja karena Mas Sandi ini baunya masih Pak Jokowi sekarang ini. Dan apakah Pak Erlangga Hartarto akan merelakan? Begitu saja Kang Emil yang juga baru masuk juga di sini untuk dicalonkan jadi calon wakil presiden. Yang kalau menurut saya apapun bisa terjadi. Dan dalam tadi itu politik, sulap The Magician ini sangat mungkin untuk terjadi. Semua hal ini akan bisa dikontrol dan apapun akan bisa terjadi asalkan harganya tepat. Wani Piro, selama ada teken-teken politik yang bisa dijaga, Kang Emil ini bisa jadi the next Jokowi dan Pak Erlangga Hartarto akan bisa the next Bu Mega, yang walaupun dia bukan pemilik partai ya, atau tidak memiliki garis keturunan dari sang pendiri partai, tetapi ini adalah sebuah hal yang sangat mungkin untuk terjadi. Dan jika ini terjadi, maka akan terjadi banyak hal yang akan sulit dikalahkan, sehingga akan membuat kemenangan Ganjar Pranowo semakin besar nantinya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa Ridwan Kamil ini nasionalis, tapi nasionalisnya kanan karena dia ini memegang Jawa Barat, yang otomatis warga Jawa Barat yang sebenarnya kuatnya ini bukan di Islam Nusantara, yang kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, akan memiliki dukungan kepada Ganjar Pranowo, dan belum lagi dukungan dari Partai Golkar yang termasuk dalam 3 partai terbesar di Indonesia, yang walaupun saat ini masih belum menentukan dukungannya apakah sepenuhnya mendukung PDIP atau akan membuka poros baru bersama PAN misalkan. Tapi yang pasti Ridwan Kamil ini masih sangat mungkin untuk bisa maju. Dan ini membuat lawan politiknya akan tergantung dan tidak bisa apa-apa. Karena kita tahu bahwa di sini ada Mas Ganjar, ada Pak Prabowo, dan perbedaan mereka berdua dengan Mas Anies Baswedan adalah Mas Anies ini sudah tidak memiliki jabatan, sehingga otomatis popularitasnya pasti menurun. Dan ini berefek kepada elektabilitasnya, tercatat dalam hasil survei yang terus menurun selama beberapa bulan terakhir. RK mirip dengan 2 orang ini tadi, masih memiliki jabatan, dan dengan dukungan partai besar seperti Golkar, ini bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan nanti. Serta kita akan tahu bahwa ini adalah sebuah, kalau saya bilang itu kombinasi yang akan melunakkan PDIP ini tadi. Orang-orang yang selama ini merasa bahwa pemerintahan tidak seperti yang diinginkan, menganggap PDIP ini sebagai partai yang kolot dan selalu harus ikut apa yang dikatakan oleh sang pimpinan mereka, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Bahkan jabatan petugas partai yang selalu disematkan menjadi sebuah peluru politik yang selalu ditembakkan atas penunjukan dari Ganjar Pranowo yang disangsikan akan bisa memiliki satu independensi dan ditakutkan nanti akan hanya nurut-nurut dan manut saja terhadap apa kata-kata dan
dari pimpinan partai. Tapi ini semua mungkin akan bisa dilunakkan dengan adanya dan masuknya Ridwan Kamil. Dukungan umat, dukungan partai yang besar, dan bagaimana mereka berdua menyatukan kekuatan yang belum pernah disatukan sebelumnya. Jawa Timur, Jawa Tengah, dengan dukungan dari Jawa Barat yang otomatis ada dukungan juga dari Sumatera, maka ini akan menjadikan sebuah kombinasi yang sempurna yang akan sulit untuk dilawan oleh pihak-pihak yang lainnya, bahkan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Anies Baswedan. Dan ini akan terjadi di last minute, saat semuanya sudah seakan-akan tertata, saat semua keinginan sudah terlaksana, dan akan sisa satu saja detik terakhir. Sama seperti kemarin saat Pak Ma'ruf Amin, antara Pak Ma'ruf dan juga Pak Mahfud MD, maka ini akan terjadi dan Pak RK ini akan ditunjuk. Dan ramalan saya pasti akan terjadi. Sebenarnya ramalan saya ini akan ada. Jika kalian menonton, ada satu tempat di sosial media yang merupakan satu afiliasi dengan saya, sebuah karya, kalau saya bilang ini karya seni yang luar biasa, menunjukkan kerumitan politik yang ada, tapi menunjukkan arah yang tepat, bahwa keberagaman akan menunjukkan sebuah jawaban. Dan di situ sebenarnya hanya dua wajah di antara para politikus, yang mana sebenarnya ini mungkin akan menjadi jawaban dari apa yang terjadi di bulan-bulan Februari dan Maret 2023 nanti. Dan kita akan semakin yakin, karena seperti tadi sudah dikatakan, Gen Z dan milenial ini akan sangat mendukung. Ini adalah partai pilihan mereka. Menunjukkan kalau dunia saat ini di dalam genggaman tangan mereka. Dan gabungan antara birokrat dan teknokrat akan menjadikan Indonesia ini siap menghadapi bonus demografi yang ada, take off menuju 100 tahun Indonesia, dan bisa saja menjadi salah satu negara adikuasa nantinya. Kalian yang ingin dibacakan kartunya silahkan hubungi nomor di bawah sini. Siapa yang menurut kalian pantas mendampingi Pak Ganjar Pranowo? Apakah kalian setuju dengan Kang Emil atau malah kalian sebenarnya menentang diajukannya seorang Ridwan Kamil ini untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo? Sampai itu terjadi, terima kasih, sampai jumpa dan salam keluarga kalian.